mata di Golgota, darahnya tercurah bagiku. Rahmat Tuhan yang memberi pengampunan dosa. Rahmat Tuhan lebih besar dari dosaku. Shalom, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami diberkati lagi hingga saat ini. Mengawali hari yang baru, kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada saat ini ditulis oleh Beverly Brandstater dan judul renungannya adalah Saling Melengkapi Secara Unik. Ayat tema firman Tuhan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayatnya yang ke-18. Penjelasannya, apa yang membuat pernikahan sehat? Selain fisik, apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita? Nah, pandangan feminisme telah mencoba menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita dapat melakukan apapun yang dilakukan pria. Hal ini mungkin sebagian benar dalam hal pasar kerja. Namun apa yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan terdalam seorang pria agar menjadi maskulin dan seorang wanita agar menjadi feminin? Dalam penelitiannya yang menarik, In a Different Voice, Carol Gilligan melaporkan bahwa seorang pria melihat dirinya kompeten dan dewasa ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan dunianya sebagai seorang individu yang lengkap dan terpisah, bebas membuat keputusan sendiri dan merasakan rasa aman dalam dirinya. Sebaliknya, seorang wanita lebih peduli dengan membina hubungan dekat, terlihat dalam ikatan intim bersama keluarga dan teman-teman. Baginya, menjadi wanita yang utuh dan puas bergantung pada keterikatan yang hangat dengan orang lain. Nah, perbedaan antara pria dan wanita dapat ditelusuri hingga ke Taman Eden. Larry Crabb dalam bukunya Man and Woman Enjoying the Difference menulis, penghakiman Tuhan terhadap Hawa terletak pada kemampuan femininnya yang unik untuk melahirkan dan hubungannya dengan Adam. Dengan kata lain, keterikatan fisiknya pada Adam akan menyebabkan saat-saat kesakitan yang luar biasa, yaitu ketika melahirkan, dan keterikatan pribadi itu akan melibatkan sakit hati dan pergumulan. Penghakiman Adam berbeda. Tuhan menuntut dia untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui saat ia berusaha menaklukkan dunianya. Ia sekarang harus bekerja di lingkungan yang tidak bersahabat dia, dan dia juga sering gagal. Dan untuk tinggal bersama seorang wanita yang sekarang lebih peduli dengan kebutuhan wanita itu sendiri dibandingkan dengan kebutuhannya. Penghakiman Tuhan terhadap Adam terfokus pada pekerjaannya yang akan lebih sulit. Namun, penghakiman Hawa terfokus pada kebutuhannya untuk berhubungan secara mendalam dengan suaminya. Tuhan menciptakan pria untuk memenuhi kebutuhan terhadap istrinya akan hubungan. Dan Allah menciptakan wanita untuk memenuhi kebutuhan terdalam suaminya akan pengakuan saat dia bergerak dengan sadar ke dunia. Dalam rancangan Tuhan, mereka cocok satu sama lain dengan indahnya. Masing-masing menyediakan apa yang dibutuhkan oleh yang lain. Mereka saling melengkapi, dan karena kita semua berbeda dalam hal yang khusus, setiap pasangan memiliki kecocokan unik yang hanya cocok untuk mereka. Terima kasih Tuhan, karena telah menciptakan pria dan wanita itu berbeda dan secara unik saling melengkapi. Berikan saya hikmat untuk memuliakan-Mu dengan memenuhi kebutuhan terdalam dari pasangan saya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
kami boleh belajar lagi firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Ternyata sebagai pria dan wanita, khususnya suami dan istri, kami akan saling melengkapi secara unik satu dengan yang lain. Karena Tuhan telah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi. Diberkatilah semua umat-umatmu yang sudah beribadah bersama-sama pada saat ini. Kiranya hari ini menjadi lagi hari berkat sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ketika kami akan bekerja dan beraktivitas, kami akan dituntun, dijaga, dan dipelihara. Saudara-saudari kami yang sakit disembuhkan, yang lemah iman dikuatkan, yang sudah mundur dalam kebenaran ditarik kembali, dan kami boleh berjalan lebih setia lagi kepada Tuhan. Ini sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin.